Shalom, perkenalkan nama saya Santa Jojor Banjarnahor dengan NIM 1902011018, Grup A semester 3 Prodi Teologi, mata kuliah Integrasi Teologi dan Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Bestian Simangungsong MTH dengan topik tugas rancangan atau program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya fasilitas yang bersifat non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahan dengan kemanfaatan potensi di setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat. Di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Community leader. Petugas kesehatan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat atau pemimpin terlebih dahulu, misalnya camat, lurah, kepala adat, ustadz, dan sebagainya. Community organization. Organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan lainnya merupakan potensi yang dapat dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Community funds. Dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JPKM yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. Community material. Setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas. Community knowledge. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community-based health education. Community teknologi. Teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan, misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto 2004.2.202 terdapat 6 tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, perbaikan kelembagaan better institution. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Yang kedua, perbaikan usaha better business, perbaikan pendidikan semangat belajar, perbaikan aksibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. 3. Perbaikan pendapat better income. Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, perbaikan lingkungan better environment. Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 5. Perbaikan kehidupan better living. Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Yang keenam, perbaikan masyarakat better community. Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.
Prinsip pemberdayaan masyarakat. Terdapat 4 prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kewaspadaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Najati DKK 2005 54. Adapun penjelasan terhadap prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat tersebut ialah sebagai berikut. Prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejahteraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan pengembangan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar. Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Keswadayaan atau kemandirian. Prinsip keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, the have not, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit, the have little. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan. Sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri, tapi secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri. Tahapan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki 7 tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut. Suekanto 1987-63. Tahap persiapan. Pada tahapan ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama, penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Tahapan pengkajian, assessment. Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah, kebutuhan yang dirasakan, field needs, dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan, cek agen, secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan memikirkan beberapa alternatif program kegiatan yang dapat dilakukan. Sekian hasil tugas saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau tutur kata mohon dimaafkan. Shalom.